Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya pada materi barisan dan deret aritmatika. Isi dari materi pada pembelajaran kali ini yang akan kita bahas antara lain yang pertama tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua adalah manfaatnya, yang ketiga contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir adalah teknik penilaian. Tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran dengan model problem based learning, peserta didik diharapkan yang pertama mampu menganalisis penyelesaian masalah kontekstual pada barisan aritmatika dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis penyelesaian masalah kontekstual pada deret aritmatika dengan tepat. Kemudian yang ketiga, memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan permasalahan barisan dan deret aritmatika dengan benar. Manfaat yang dapat diambil dari pembelajaran kali ini antara lain, dalam kehidupan sehari-hari kita dapat memudahkan dalam menentukan atau menghitung jumlah uang yang ditabung, kemudian kenaikan gaji ataupun jumlah gaji keseluruhan. Contoh permasalahannya, yang pertama sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti tentang penghitungan jumlah gaji. Permasalahannya seperti ini. Saat diterima bekerja di penerbit literatur, Maylin membuat kesepakatan dengan pimpinan perusahaan, yaitu ia akan mendapat gaji pertama sebesar Rp1.800.000 dan akan mengalami kenaikan sebesar Rp50.000 setiap bulan. Jika ia mulai bekerja pada bulan Juli tahun 2004, berapakah gaji yang diterimanya pada bulan Januari 2005? Yang ditanyakan adalah gaji yang diterima pada bulan Desember tahun 2005. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, langkah yang pertama harus menentukan terlebih dahulu gaji pertamanya. Ini bisa kita misalkan dengan A atau suku pertama, yaitu gaji pertamanya adalah sebesar Rp1.800.000. Kemudian karena ia mendapatkan kenaikan gaji setiap bulannya sebesar Rp50.000 dengan jumlah yang tetap setiap bulannya, maka Rp50.000 ini bisa dituliskan sebagai beda atau selisih, dilambangkan dengan B, Rp50.000. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa gaji yang diterimanya pada bulan Desember tahun 2005. Maka kalian tentukan dulu berapa bulan, banyaknya bulan dari bulan Juli tahun 2004 sampai dengan bulan Desember tahun 2005. Nah, setelah ditentukan, maka banyaknya bulan ternyata ada 9 bulan. Maka ini disebut juga dengan suku ke-9. U9 sama dengan A plus N min 1 dikurangi B. Maka dapat dituliskan sebagai berikut. U9 sama dengan
A-nya nilainya adalah kita sudah tentukan tadi 1.800.000, kemudian ditambah dengan N-1. N itu adalah banyaknya suku, karena tadi ada 9 bulan, maka 9 dikurangi 1 sama dengan 8, dikalikan dengan B. B itu adalah bedanya tadi, besarnya adalah 50.000, maka 8 dikali 50.000, maka total gaji Mailin pada bulan Desember tahun 2005 sebesar 2.200.000. Berdasarkan permasalahan tadi dapat disimpulkan bahwa rumus dari barisan aritmatika sebagai berikut. Untuk menentukan beda atau B itu bisa dicari dengan cara UN dikurangi UN-1, atau barisan aritmatikanya sendiri adalah rumusnya UN sama dengan A plus N-1 kali B. UN itu adalah suku ke N, di mana A itu adalah suku pertama, kemudian N-nya sendiri adalah suku ke N, kemudian B-nya adalah beda atau selisih. Selanjutnya tentang deret aritmatika. Deret aritmatika itu adalah jumlah dari seluruh suku-suku pada barisan aritmatika. Untuk umumnya, deret itu penjumlahan, berarti U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dengan suku ke N yang dilambangkan dengan SN. Ada dua rumus yang dapat digunakan. Yang pertama, jika yang diketahui adalah suku ke N atau UN, maka gunakan rumus SN sama dengan 1/2N kali A plus UN. Jika yang diketahuinya adalah bedanya atau selisihnya, maka dapat digunakan rumus sebagai berikut. SN sama dengan setengah N kali 2A plus N-1 kali B, di mana SN itu adalah jumlah N suku pertama dari deret aritmatika, sedangkan UN-nya itu adalah suku ke N dari deret aritmatika, A-nya sendiri adalah suku pertama, kemudian B-nya adalah beda, dan N-nya adalah banyaknya suku. Contoh permasalahannya adalah Andi membuka rekening tabungan di sebuah bank pada bulan pertama. Ia menyetor uang sebesar 100.000. Jumlah setoran akan ia naikkan sebesar 20.000 dari setiap bulan sebelumnya. Tentukan A. Besarnya setoran Andi pada bulan ke-10. B. Pada bulan keberapakah jumlah setoran Andi berjumlah Rp340.000? Untuk menyelesaikan contoh soal tersebut, yang perlu diperhatikan adalah jumlah setoran Andi yang pertama itu adalah 100.000. Kemudian setiap bulan berikutnya jumlahnya menambah atau bertambah sebesar 20.000 setiap bulannya. Jadi dapat dituliskan di sini setoran yang pertama adalah 100.000, kemudian setoran yang kedua adalah 120.000, setoran yang ketiga berarti 140.000 dan seterusnya. Barisan tersebut merupakan barisan aritmatika karena beda setiap suku yang bersebelahan besarnya tetap, yaitu 20.000. Maka bisa dicari yang pertama, ditentukan A-nya adalah 100.000, kemudian N-nya itu
itu adalah 10, kemudian B-nya atau bedanya adalah 20.000. Maka besar setoran Andi pada bulan ke-10 berarti 100.000 ditambah 10 dikurangi 1 dikali 20.000. Kemudian untuk yang pertanyaan yang kedua, pada bulan keberapa setoran Andi mencapai 340.000? Maka 340.000 ini bisa kita tuliskan dengan UN atau suku ke N. Karena yang diketahui adalah UN, maka dapat digunakan atau menggunakan rumus yang pertama. Kemudian untuk contoh selanjutnya yaitu suatu barisan aritmatika dengan suku keempat adalah min 12 dan suku ke-12 adalah min 28. Tentukan jumlah 15 suku yang pertama. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita rubah dulu. Yang diketahui adalah suku ke-12. Suku ke-12 ini kita jabarkan menjadi A plus 11B. Jumlahnya adalah min 28. Kemudian suku keempat kita jabarkan menjadi A plus 3B sama dengan min 12. Maka ini kita eliminasi U12 dan U4 nya untuk mencari B-nya. Kemudian setelah dieliminasi kita gunakan cara substitusi. Setelah diketahui nilai B, kita substitusikan ke U4 untuk mencari nilai A. Nah, setelah nilai A dan B ketemu, maka bisa disubstitusi ke rumus jumlah suku ke N atau SN. Karena yang diketahui adalah A dan B, maka gunakan rumus yang kedua yaitu SN sama dengan setengah N kali 2A plus N min 1 kali B. Nilai A dan nilai B disubstitusikan, maka ketemu jumlah suku ke-15 adalah min 300. Contoh berikutnya, seorang petani mengambil buah semangka di sawahnya setiap hari dan selalu mencatat hasil panennya. Ternyata setelah didata, petani semangka tersebut di hari ke-N memenuhi rumus deret yaitu UN sama dengan 50 plus 25N. Berapa jumlah semangka yang berhasil dipanen ketika mencapai 10 hari yang pertama. Dari permasalahan tersebut didapatkan bahwa UN sama dengan 50 plus 25N. N ini adalah banyaknya suku keberapa. Nah, untuk menentukan U1, maka N-nya diganti atau disubstitusi dengan angka 1. Kemudian, karena jumlah yang diminta adalah hari ke-10, maka dicari juga U ke-10-nya. Maka N-nya diganti dengan 10. Maka untuk U1-nya didapat 75 dan U10-nya didapat 300. Maka untuk mencari jumlah ke hari ke-10-nya didapat N-nya adalah 10 per 2, kemudian U1-nya atau A-nya adalah 75 dan UN-nya atau hari ke-10-nya adalah 300. Maka jumlah seluruhnya adalah 1875. Contoh kelima, dalam suatu gedung pertemuan ada 20 baris kursi dengan baris paling depan tersedia 20 kursi. Kemudian setiap baris belakangnya terdapat 3 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Maka hitunglah jumlah kursi
bisa dihitung 20 plus 15 dikurangi 1 berarti 14 dikalikan 3. Bisa diselesaikan, tinggal dikalikan. Kemudian untuk yang kedua, jumlah kursi keseluruhan diketahui